Ini adalah worst case skenario Bitcoin ya guys. Di sini saya udah punya chart Bitcoin sejak dia pertama kali muncul ya di sekitar 2010-an. Di harga 0,01. Coba kita tarik dari bawah ke atas ke ATH-nya kemarin. Itu sekitar 600 juta persen guys. 600 juta persen kenaikannya Bitcoin, gila. Jadi kalau kalian beli mungkin di 2011, 2012 ya dan ngehold sampai sekarang, mungkin kalian udah jadi sultan guys. Jadi sekarang kita akan analisis Bitcoin. Kita urutkan dulu dari pertama kali dia dari pertama kali dia muncul. Di sini 2010 dia rally ke atas sampai ke resisten. Resistennya dulu ini di sekitar 31 dolar ya. Ya, di sini setelah itu Bitcoin turun guys. Dia turun ke 2 dolar ya. Dia turun ke 2 dolar. Kita kasih di sini warna merah. Nah, kalau kita hitung penurunannya di sini sekitar 90% lebih ya. 90% lebih. Setelah itu Bitcoin kembali rally ke atas sampai ke resistennya ke di 1200-an. Dan kembali koreksi dong, karena market kan setelah naik pasti ada penurunan ya guys. Dia penurunan membuat koreksi sampai ke 100. Dari 1200 sampai ke 100 lebih. Setelah itu Bitcoin kembali naik lagi, kembali rally lagi. Di sini ke sekitar resistennya yaitu di sekitar 20.000 ya, 20.000, 19.000-an. Ya. Dan kembali lagi Bitcoin dibanting sampai ke 3.000. Gokil nggak tuh? Dari 19.000 kembali lagi ke sekitar 3.000-an. Kita kasih warna merah untuk bottomnya. Oke. Di sini 90% lebih penurunan. Di sini penurunannya bantingan kedua yaitu 80% lebih. Bantingan ketiga Bitcoin koreksi sekitar 80% lebih juga ya. Nah, di sini kemarin 2017 2018 lah. Orang-orang pada bilang bahwa Bitcoin udah pada punah lah, nggak ada masa depannya. Dan ternyata Bitcoin naik lagi guys. Naik lagi ke ATH-nya yang kemarin, yang terakhir itu di sekitar 69.000, 70.000. Kita kasih warna biru. Dan penurunannya kalau kita lihat, penurunannya Bitcoin sejak ATH-nya yang terakhir, dia baru 50%. Sedangkan yang lainnya di sini 90% lebih, 80% lebih, 80% lebih juga ya. Dan di sini baru 50%. Jadi Bitcoin masih bisa bearish guys. Dan bearishnya sampai di mana? Itu kan pertanyaan kita semua. Oke, jadi di sini saya punya analisis nih. Di sini coba kita lihat bottomnya dari Bitcoin itu. Di sini bottomnya di sekitar berapa nih? 2 dolar itu 2011 ya. 2011. Kita lihat lagi bottomnya yang lain di sini ya. 2011 sampai 2015, dari bottom ke bottom. Ini di sini ada bottom ya. Tuh lihat, di sini ada bottom. Di sini coba kita hitung berarti 4 tahunan, sekitar 4 tahunan. Nah, inilah yang orang bilang siklus 4 tahun ya, bantingan Bitcoin 4 tahun, di sini 4 tahun. Dan coba kita lihat di bantingan ini itu di 2019. Berarti dari 2012 ke 2019 itu sekitar 4 tahun juga, guys. Di sini sekitar 4 tahun juga. Nah, selanjutnya karena di sini 4 tahun siklus 4 tahun, mungkin aja Bitcoin 4 tahun lagi dia mencapai bottom, setelah itu baru kembali rally, yaitu di sekitar berapa ya? 2019 sampai 2023 lah bottomnya, berarti sekitar 2023, nggak tahu bulannya berapa. Sampai di sini mungkin Bitcoin bakal mencapai bottom, baru setelah itu rally kembali ya guys. Jadi begini, ke bottomnya dulu, baru setelah itu mungkin kembali naik. Ya begitu. Coba kita zoom in ya chartnya dan kita turunin di time frame ya, ke time frame weekly saja. Kita lihat di sini ada support yang kuat ya di area sekitar 19 ribuan. Nah, berarti disinilah mungkin bottom Bitcoin terkuat.
Karena apa? Karena Bitcoin penurunannya baru 50%-an. Dan juga coba ya kita lihat lagi di sini, saya punya analisis lagi. Di sini dia membuat apa nih? Penan ya. Membuat penan dari puncaknya sampai ke bottomnya di area sini dari 2013, 14, 15 ya. Berarti setahun lebih lah, nggak sampai 2 tahun. Di sini penurunannya Bitcoin bearish setahun lebih. Oke, di sini di 2017 Bitcoin bearish setahun lebih ya, setahun lebih juga. Nah, sekarang dari puncaknya kemarin ini bearish mungkin nggak setahun lebih. Mungkin aja ya kan. Tapi sekarang baru berapa bulan? Belum setahun lebih. Kemarin ini ATH-nya di sekitar November 2021. Sekarang masih Mei. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Baru 5 bulan guys. Baru 5 bulan. Berarti mungkin aja di setahun lebih downtrend. Ini sampai ke 2023 ke siklus bottomnya 4 tahun ini. Baru dia naik lagi. Coba kita buka di chart CME Bitcoin itu di sekitar 19.000 di sinilah gap ya, ada gap. Gap yang paling bawah Bitcoin itu ada di sekitar 19 ribuan. Berarti cocok loginya di sini cocok ya guys. Di siklus 4 tahun ini sampai 2023 dia downtrend. Terus di sini penurunannya setahun lebih. Berarti sampai sini juga setahun lebih karena sekarang baru 5 bulan. Dan juga di sini ada gap ya, gap Bitcoin yang rendah itu di 18-an, ya 19-an lah. Ya, jadi mungkin aja Bitcoin dia kembali terus downtrend sejak ATH-nya ke sekitar 19-20 ribu, baru setelah itu rally kembali. Begitu ya guys. Tapi coba kita lihat, kita zoom in lagi. Di sini Bitcoin dia ada parallel channel. Parallel channel. Saya menggunakan chart logarithmic. Di sini belum bottom ya. Kalau kita pakai chart arithmetic di sini sudah bottom dan mau jebol malah, tapi ini belum. Dan juga orang-orang banyak yang analisis bottom Bitcoin di sekitar 30.000. Dan juga coba kita lihat pakai Fibonacci retracement. Ini juga Fibo terkuat yaitu 61,8% ada di sekitar 30-28 ribuan lah. Ya mungkin aja Bitcoin sampai sini dia mantul dulu, baru setelah itu downtrend lagi, baru setelah itu rally. Begitu ya guys. Ada juga, atau mungkin aja dia langsung dari sini langsung jebolin semuanya, langsung setelah itu baru rally. Jadi kita sebagai trader harus siap dengan apapun yang terjadi di market Bitcoin ini. Sekian analisis worst case skenario Bitcoin dengan cocok logi yang saya buat ini. Semoga menjadi referensi kalian juga ya. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga subscribe, jangan lupa. Dan see you, bye.